Dan startup mungkin identik dengan teknologi ya, tapi sebenarnya enggak gitu. Dan sebenarnya startup itu lebih ke kita memberikan, kita ngelihat masalah, masalahnya kita selesaiin gitu, dengan secepat mungkin dan semanfaat mungkin. Oke, selamat siang Sobat Podcast Milenial di studio podcast ITCM Sidoarjo, podcast Let's Talk, milik kebanggaan dari ITCM Sidoarjo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, masih muda, masih fresh, tapi sudah memiliki prestasi yang sangat tinggi, tentunya di bidang informatika. Nah, langsung saja tanpa banyak panjang lebar saya berbicara, langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Mas Gary Priambudi, adalah CTO dari Sky Media Group. Assalamualaikum Mas Gary. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Gary? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat baik. Mas, Alhamdulillah saya juga sehat baik. Nah Mas Gary, ini Mas Gary kan merupakan CTO Sky Media Group ya, merupakan pendiri juga. Nah, kira-kira bisa diceritakan nih Mas, awal mula berdirinya Sky Media Group ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Sebenarnya cikal bakalnya itu freelance ya. Kita teman-teman tim itu freelance project. Jadi dapat proyek, bangun tim, terus sampai keterusan kenal sama rekan saya Mas Fajar. Dapat proyek nih, profit dari proyek ini mau kita apain gitu. Terus akhirnya gimana kalau kita kembangin perusahaan gitu. Kita bangun tim yang benar-benar solid, buka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, bangunin SDM dan lain sebagainya. Nah, dari situ cikal bakal dari tim freelance, teman-teman saya ajakin semua gitu untuk join ke perusahaan gitu. Ya alhamdulillah udah jalan officialnya selama setahun gitu, itu udah sekitar 10 orang lebih. 10 orang lebih ya, oke. Dan kita sebenarnya company remote gitu, jadi kita kerjanya by remote, ada yang di Jogja, Jakarta. Jadi memang kita istilahnya kulturnya itu kepingin bangun yang kerja di mana aja. Kerja di mana aja bisa, tanpa harus keluar rumah. Seperti itu ya Mas ya, jadi seperti itu. Nah, kira-kira dulunya itu terbesit misalnya saya pengen nih mendirikan usaha dalam bidang informatika. Nah, itu kira-kira dulu apakah ada memang cita-citanya untuk menjadi seorang programmer atau mungkin bidang lain yang satu bidang dengan informatika, atau tiba-tiba wah kok saya dapat job ini ya, gimana kalau seperti itu bagaimana Mas? Apakah dulunya memang sudah direncanakan mau mendirikan perusahaan, atau memang ya pada saat itu juga tiba-tiba ketemu passionnya, wah ini kayak bidang saya gitu ya misalnya, atau seperti itu, atau bagaimana Mas? Kalau cerita dulu banget sih memang saya ini dari SMP itu game developer, belajar RMID pakai RPG Maker gitu ya, mulai dari desain dan lain sebagainya, akhirnya dunia IT lah, masuk dunia IT, dan dari situ udah akhirnya kenal programming. Nah, programming, bikin aplikasi gitu. Nah, awalnya cuma kepingin jadi programmer gitu, karena om saya itu programmer gitu. Jadi role modelnya ada di keluarga, dan kalau programmer itu kelihatannya sukses gitu. Dan waktu SMK masuklah RPL. Jadi dari situ masuk belajar programming dan lain sebagainya. Mulai ke situ sering dapat proyek gitu. Jadi masih sekolah sambil nerima proyek gitu. Nah, dari situ kepingin, wah ini bisa nih kayak ngajak temen gitu, ngajak bangun tim gitu, sampai keterusan untuk sampai sekarang bangun perusahaan. Sampai sekarang ya. Jadi awalnya memang sudah mulai dari SMP Mas ya. Jadi bakat-bakatnya sudah sudah game ya, mungkin bikin game seperti itu Mas ya. Jadi akhirnya juga meneruskan di jenjang SMK bidang RPL gitu ya. Seperti itu. Nah, sampai sekarang ini terbentuklah Sky Media Group seperti itu Mas ya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang perusahaan Mas Gary di Sky Media Group, kaitannya mungkin tentang bidang informatika, bidang apa saja nih Mas yang mungkin pernah
Mas Gary kerjakan atau project yang sudah pernah dikerjakan itu bidang apa? Apakah dari jaringan komputer atau hanya RPL saja atau sampai ke AI atau IoT atau yang lainnya itu seperti apa, Mas? Ya, kita di Skymedia fokusnya ke software memang gitu. Lebih ke software dan branding ya. Jadi kita juga ngebantu buat branding company mereka, mulai dari logo dan lain sebagainya gitu, digital marketingnya ya juga ada. Selain itu ya fokusnya sebenarnya software gitu, karena hampir 80% tim kita software engineer gitu, jadi developer, mulai dari desainer front end gitu, front end developer, back end developer gitu. Jadi memang fokus ke situ untuk bikin web gitu, untuk bikin mobile app juga ya, Android, iOS gitu. Desktop juga termasuk, Mas? Desktop itu bisa dibilang lama sih. Lama ya itu ya. Nggak pegang itu lagi. Jadi memang yang tren sekarang web sama mobile app ya gitu ya. Kalau web sama mobile app masih lebih tren mobile app. Sekarang. Lebih tren mobile app gitu ya. Apalagi kalau pasarnya internasional ya. Internasional. Jadi memang sangat dibutuhin gitu sekarang Android, iOS gitu ya. Oke, seperti itu ya, Mas. Nah, kira-kira yang menjadi motivasi dari Mas Gary ini ketika memulai bisnis pertama kali gimana sih, Mas? Apakah memang dari pribadi itu saya itu pengen sukses jadi programmer, ataukah memang ada potensi dalam arti saya pengen bangun perusahaan, saya pengen membuka lapangan pekerjaan, atau bagaimana sih, Mas, motivasinya yang dulu itu? Yang paling utama sih sebenarnya membangun lapangan pekerjaan. Membangun lapangan pekerjaan. Jadi impiannya itu jadi pengusaha gitu. Tapi memang ya perjalanan waktu sebenarnya sebelum ada Skymedia saya juga sempat joinan sama temen di Jakarta buat dirikan PT juga, software house juga di tahun 2016 sampai 2018 itu udah stagnan gitu, karena stagnannya pembelajaran yang didapat dari situ kita istilahnya kreator gitu ya, kreator yang minus sama marketing gitu. Jadi kita punya ide, mau solving problem apa gitu, ide-ide itu dibikin lah, tapi ternyata nggak market fit, nggak sesuai dibutuhin pasar. Betul. Itu bikin 3-5 produk gitu. Kayak salah satu contohnya bikin ada bank soal, nanti mereka bisa ngerjain, ada sosial media untuk guru sama murid gitu, kayak ibaratnya kayak pembelajaran online gitu. LMS ya, Mas ya, Learning Management System gitu ya, seperti itu. Tapi berbasis sosial media. Ternyata membangun konten dan membangun orang untuk mau pakai itu sesuatu PR yang besar. PR yang besar bisnis ya. Betul. Kalau dari sisi mungkin kita sebagai kreator, mungkin software house, kita bisa gitu, kita mampu. Tapi untuk menjalankan itu, untuk bisa profitable atau mungkin bisa terpakai dan bermanfaat, itu yang memang masih kemampuannya belum ke situ. Ya. Kayak gitu. Jadi memang ada pembelajaran itu, dan akhirnya di Skymedia lebih banyak untuk nyelesain masalah gitu. Dan kita memang berusaha untuk mengajak kerjasama. Jadi kita ide itu nggak dari sendiri gitu. Dari misalkan ada orang nih, Mas Gagu punya ide apa nih gitu ya, punya prospek apa gitu. Oh, punya ini misalkan prospek pertambahan gitu ya, tambah ikan gitu ya. Nah itu mau dibikinin apanya gitu, aplikasinya atau apa gitu. Nanti kita bisa kayak kerjasama gitu. Jadi profit sharing. Jadi lebih arahnya akhirnya nyari bisnis yang udah jalan, entah itu offline atau masih ide gitu ya, yang sekiranya orangnya udah kompeten gitu di bidang, daripada yang mungkin kita kan nggak kompeten betul ya. Misalkan kan, jadi atau pertambahan gitu kan, perikanan itu kan sesuatu yang harus belajarin lagi. Betul. Nah akhirnya ke situ gitu. Jadi lebih banyak kerjasamanya. Lebih banyak kerjasama gitu, Mas ya. Nah untuk selama ini mungkin dari kerjasama yang sudah banyak itu kira-kira di bidang apa? Apakah pendidikan ataukah di bidang pemerintahan atau bidang lain gitu, Mas, misalnya? Sekarang sih memang lebih banyak di ini sih, kayak istilahnya itu komersial ini sih, perusahaan komersial. Contohnya itu ini kerjasama sama ini kayak perusahaan ini Kiko, perusahaan
sepeda motor listrik. Oh, sepeda motor listrik. Di Singapura, di Thailand gitu. Ada kerjasama itu. Kemudian juga kalau ide yang benar-benar pure di lokal, kita lagi ngembangin ini kayak teknisi printer cetak banner. Jadi nanti orang-orang yang punya usaha itu bisa hubungi panel teknisi itu untuk perbaiki mesinnya gitu. Oh, jadi seperti itu ya? Dan itu kita kerjasama sama emang orang yang punya usaha itu usaha udah punya mitra untuk teknisi. Tapi mereka masih offline gitu, masih by WA, by telepon. Nah itu nanti dibuat sistem gitu, dimana sistem itu customer bisa tinggal order, tinggal bayar, nanti ada teknisi yang datang, laporannya dan lain sebagainya. Jadi lebih transparan, intinya nanti juga lebih memudahkan banyak, baik antara customer yang memang dia punya alat yang pengen memperbaiki, dia bisa juga join di aplikasi itu untuk mencari beberapa teknisinya gitu ya. Oke, itu sangat membantu saya rasa seperti itu. Nah, kira-kira apa sih Mas yang paling disukai dalam bidang atau dalam bisnis informatika ini apa sih? Kok nggak mikirnya saya tuh udahlah kita jualan aja, dagang produk gitu ya. Misalnya kadang-kadang kan kalau kita jual produk itu kan ya mungkin 1 bulan 2 bulan terus pasti balik ketahuan untuk kalau software kan biasanya berkembang seperti itu. Nah kira-kira kalau dari pandangan Mas Gary nih, kenapa memilih bidang software ini ya, seperti itu nggih? Ya menarik sih memang karena software itu sekali bikin selamanya udah jalan. Tapi selama proses perjalanan itu tetap harus di maintenance, kemudian dirawat. Misalkan user ini butuhnya ini gitu. Nah, developer ya harus ngembangin sesuai kebutuhannya user. Jadi harus terus berkembang gitu. Berbeda dengan kita mungkin produk gitu ya, trading buat beli kulaan gitu, terus kita jual gitu kan, ambil marginnya. Itu kita belum ada sih ke arah sana karena memang fokus ke software yang dimana kemarin sempat nyobain ya bikin digital content yaitu UI Kit. UI Kit itu template desain yang dijual gitu secara internasional di marketplace. Itu kita sebenarnya sekali bikin gitu. Nah, sampai sekarang dalam waktu sebulan itu udah sekitar 20-an orang gitu yang ngedownload ngebeli kayak gitu. Nah, itu bisa jadi passive income akhirnya gitu. Passive income dari sisi perusahaan buat lebih berkembang lagi dari sisi tim gitu. Bahkan secara prospek software itu nggak sekedar kayak sistem ya, kayak misalkan kita bikin aplikasi kayak Gojek gitu, Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal kecil yang kayak tadi UI Kit. Mungkin typography, kita bikin fontnya dijual atau kita bikin source code, misalkan source code itu dijual, misalkan kayak perpustakaan lah dijual, gitu. Dan itu kita cuma sekali bikin tapi ya memang resikonya trennya bakal turun kalau kita nggak bikin terus, jadinya konten kreator. Jadi bisa diartikan itu bisa dijadikan sebagai side job gitu Mas ya, gitu ya. Kalau memang nanti bisa bertahan dan eksis ya bisa kemungkinan kita jadikan main job kan gitu Mas ya, seperti itu gitu. Nah, oke sobat milenial, sesuai dengan yang dijelaskan dari Mas Gary, jadi tentunya jangan ragu, jangan bimbang untuk masuk ke kampus ITCM Sidoarjo Millennial Excellent Business, di mana dalam kampus ITCM Sidoarjo terdapat 3 prodi, yaitu prodi informatika, bisnis digital, dan juga teknik logistik. Untuk info selanjutnya segera kunjungi di website kami di www.itcmsidoarjo.ac.id. Nah, oke, kita lanjut lagi ke Mas Gary. Nah, menurut Mas Gary nih, kira-kira aplikasi atau mungkin aplikasi yang menarik itu seperti apa sih Mas? Yang kira-kira ini cocok nih dijual user atau bagaimana ini? Untuk mengamatinya bagaimana? Sebenarnya itu dari ini sih, kayak impact atau enggaknya, atau useful atau enggaknya. Jadi misalkan nih aplikasi yang memang mengarah ke bisnis ya, ke startup. Katakanlah kita kan lagi tren nih dari tahun 2015 itu udah tren Gojek dan lain sebagainya gitu, karena startup gitu. Nah dari situ kan mulai rame, bahkan dunia pun juga banyak gitu kan. Dan tiap tahun itu selalu ada startup yang muncul gitu, company startup yang muncul dan startup yang tumbang gitu. Nah yang tumbang ini kenapa gitu? Karena
Dan startup mungkin identik dengan teknologi ya, tapi sebenarnya enggak gitu. Dan sebenarnya startup itu lebih ke kita memberikan, kita ngelihat masalah, masalahnya kita selesaiin gitu, dengan secepat mungkin dan semanfaat mungkin gitu, impactful. Nah, gimana caranya aplikasi yang baik atau sistem yang baik itu bisa mengarah ke sana, menyelesaikan masalah. Contohnya kalau kita ngomongin startup yang ada itu kita kenal Flip yang untuk transfer rekening gitu, dari rekening satu ke rekening yang lain itu tanpa fee admin. Itu kan sesuatu yang awalnya mungkin orang transfer antar bank yang berbeda itu kena charge, ini gimana caranya nggak kena charge gitu kan. Nah, dari situ ketika kita udah menemukan solusi yang tepat untuk user dan usernya mau pakai, bahkan loyal gitu, itu bisa dibilang udah sangat baik gitu. Dari sisi aplikasinya udah digunakan, karena aplikasi sebagus apapun, secanggih apapun, kalau nggak dipakai ya percuma saja seperti itu ya. Jadi yang paling bagus ya yang dipakai lah, entah itu bagus atau enggak, yang penting dipakai. Dari situ nanti dia berkembang, dari yang mungkin ini kok gini gitu, dia berkembang dari masukan dari user. Seperti itu. Jadi intinya software itu masih bisa dikembangkan lagi Mas ya, tidak harus stagnan, satu software dijual selesai ya sudah selesai, itu enggak ya, ternyata masih bisa dikembangkan seiring dengan mungkin alur sistem yang mungkin berubah dari perusahaan atau pihak-pihak yang lain seperti itu Mas ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau saya pernah tahu, saya lihat di web Sky Media, ini salah satu klien yang ikut bekerja sama dengan perusahaan Mas Gary adalah dari SunPower ini Mas ya, dari SunPower. Nah, ini bisa diceritakan mungkin bagaimana awal mulanya bisa kerjasama dengan SunPower ini Mas Gary? Nah, kebetulan salah satu titik kita memulai itu dari project SunPower sebenarnya, SunPower Keramik. Nah, itu awal ceritanya rekan saya Mas Fajar dapat proyek dan kita coba ajuin proposal, kemudian kita interview user, kira-kira problemnya ada di mana, kebutuhannya apa gitu, sampai penawaran dan lain sebagainya, dan ya alhamdulillah deal gitu. Terus kita kerjain itu sistem ini sih untuk stok, kemudian untuk stok keramiknya, untuk transaksi gitu, kemudian untuk katalog digital gitu. Jadi nanti user itu bisa melihat keramik yang mau dicari gitu lewat mobile app, Android, iOS, kemudian lewat website gitu. Jadi dari proses itu sebenarnya kita berusaha untuk nge-solving problem gitu ya, nge-solving problem dari kebutuhan SunPower Keramik gitu. Ya mungkin bisa jadi proses yang bikin kita bisa istilahnya dapetin proyek itu karena mungkin kita dari sisi proses proposal gitu ya. Dari sisi proposal kita bisa provide itu secara ini nih yang kita butuhin kayak gitu dari sisi SunPower-nya. Nah, untuk proses interview itu juga kita kayak lakuin demo prototype gitu. Jadi prosesnya juga cukup panjang gitu, selama gimana caranya ngedilkan proses itu tadi, project itu tadi, gitu sih kurang. Oh, seperti itu. Nah, kalau saya pernah dengar juga ini Mas Gary juga melakukan kerjasama dengan perusahaan asing ini Mas ya, yang tadi mungkin sempat disinggung ya Mas ya. Nah, itu awal mulanya gimana itu? Apakah memang kebetulan mendapatkan proyek secara biayanya pengadaan langsung, ataukah memang mencari sendiri proyek tersebut Mas sampai ke luar negeri itu misalnya? Ya, jadi ceritanya memang saya kan ini ya backgroundnya itu freelance waktu itu. Jadi banyak dapat dari temen atau mungkin dari platform online gitu, dan kebetulan waktu itu di salah satu platform namanya Upwork gitu. Upwork itu kayak kita bisa nyari kerjaan kayak ngebit kerjaan, ada lowongan kita, tapi project based ya. Jadi bukan kita ngelamar gitu, bukan. Tapi lebih ke ada project mau ngambil nggak gitu, nawarin berapa, ngasih solusi apa gitu. Nah, biasanya saya sering aktif di situ juga, dan dapat invitation gitu. Dapat invitation untuk join ke mereka, project mereka gitu.
Nah, awalnya biasanya kan saya secara personal gitu ya. Iya. Terus kebetulan saya ngomong kalau saya punya tim gitu kan. Saya punya company software house gitu, dan orangnya tertarik gitu. Singapura, orang-orang Singapura. Orang Dan Singapura. di situ akhirnya terjalin kerjasama gitu. Dan kita di apa istilahnya kerjasama untuk monthly base. Jadi kita ada kerjasama tiap bulannya gitu. Dari sisi kerjaan dan lain sebagainya itu kita ngembangin aplikasi bareng. Ngembangin aplikasi untuk sepeda motor listrik gitu. Aplikasi untuk sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik untuk memantau kayak misalkan baterainya tinggal berapa, lokasi kendaraannya di mana gitu. Nanti juga bisa kayak ngelihat kilometernya ada berapa dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang ini kita lagi ngembangin drone gitu, dimana drone itu nanti kurang lebih sama kayak kegunaannya sama kayak sepeda motor listrik, tapi ini pada drone gitu. Jadi nanti bisa belanja di situ dan bisa connect ke device drone-nya. Drone itu tadi, sangat luar biasa ini Mas. Oke, siap. Nah, kira-kira kalau selama ini ketika membuat sebuah perusahaan software house, ini kira-kira yang menjadi kendala utama apa sih Mas sebenarnya? Karena kan tadi Mas Gary juga sudah menceritakan bahwa banyak perusahaan besar ya, raksasa bahkan e-commerce yang tumbang itu juga banyak. Nah, kira-kira apa sih Mas yang menjadi halangan utama mungkin yang pernah Mas Gary alami sampai harus sekarang pokoknya harus tetap eksis itu gimana Mas? Seperti apa itu? Ya, paling kendala yang pertama itu soal SDM sih. SDM Mas. SDM memang kita berusaha sebisa mungkin mengajak di lingkaran sendiri gitu. Misalkan lingkaran saya, lingkaran teman saya gitu. Ibaratnya kita berusaha gitu, tapi nggak menutup kemungkinan akhirnya kita nyari yang di luar gitu. Dalam arti kita nggak kenal gitu. Kita nggak kenal, buka lowongan kerja gitu. Akhirnya mau nggak mau seperti itu gitu. Karena di sekitar kita pun orang-orangnya juga mungkin ada yang bisa, ada yang sibuk dan lain sebagainya, dan untuk mencari SDM yang pas gitu ya cukup susah gitu. Akhirnya yang saya lakuin adalah saya keliling di kayak surfing di internet gitu, ada di Facebook, di grup, di Telegram buat nyari tim gitu ya yang sekiranya bisa diajak untuk kerjasama bareng kayak ya, perusahaan ini bareng. Nah itu ya alhamdulillah ada gitu, dapat satu gitu, dan itu sampai sekarang masih aktif gitu kan. Nah itu salah satunya SDM. Kemudian yang lainnya mungkin lebih ke manajemen ya, karena orang IT itu biasanya minus manajemen gitu, nggak minus manajemen dan minus marketing betul. Jadi taunya adalah hard skill, gimana caranya kita bikin aplikasinya jadi udah pokoknya jadi sudah gitu ya, beres gitu ya, selesai gitu. Nggak tahu gimana caranya mungkin manajemen proyek gitu ya, ketika proyek ini meleset itu apa yang dilakuin gitu. Karena saya pribadi juga masih banyak belajar ke arah situ, manajemen, terutama juga manage tim dan sebagainya gitu. Kemudian juga soal marketing gitu kan. Nah, marketing juga jadi kendala kita sebenarnya, dalam arti ya karena kita adalah software house yang ibaratnya bukan punya produk yang produknya satu dikembangin terus gitu ya, tapi kita ngebuka banyak pintu. Dimana pintu ini kita kembangin gitu. Nah dari situ PR-nya ya itu tadi, gimana caranya pintu ini ternyata nggak jalan, kita coba pintu lain gitu. Ya. Jadi marketingnya akhirnya trial and error. Kita nggak punya kita memang nggak ada investor gitu. Kita benar-benar pure bootstrap sendiri, ngembangin perusahaan ini sendiri dari proyek subsidi sana sini gitu kan. Terus kita kalau misalkan nggak ada proyek, kita berusaha cari gitu. Jadi memang benar-benar berkembang gitu. Maksudnya ya alhamdulillahnya jalan dan sampai sekarang selalu berkembang ya. Pokoknya intinya kita harus selalu mencoba ya Pak ya. Iya, kita harus pintar-pintar baca peluang ya. Walaupun kita punya dapur yang istilahnya kita harus manage SDM kita, manajemen kantor, keuangan, bahkan untuk digital marketing kita ya, semuanya terlepas dari itu ya kita harus tetap survive ya, harus tetap jalan seperti itu, harus tetap
belajar, mencoba untuk mengembangkan. Kalau kata Mas Gary tadi nggak bisa pintu satu ya pintu yang lainnya. Insya Allah kalau rezeki kan pasti ada gitu Mas ya. Seperti itu. Karena kita kan nggak tahu nih mana yang benar-benar kita jadi selain bisa sukses gimana kan kita nggak tahu betul. Dan yang paling utama itu di Sky Media kita kita software house gitu ya. Tapi tujuan kita itu sebenarnya bangun istilahnya startup gitu sebenarnya, dimana startup itu ya kita cari orang yang kompeten buat kita ajak kerjasama, karena kita memang udah mulai mengurangi untuk nerima project gitu ya. Dari sisi project base yang kita dapat mungkin project one time ya gitu. Jadi kita lebih fokus ke untuk bangun ide dan startup itu tadi, problem solving, kemudian juga untuk kerjasama gitu, profit sharing atau monthly base dan lain sebagainya. Gitu sih. Gitu ya. Nah, ini tentang software house ini kan jumlahnya nggak sedikit Mas ya. Jangankan kita ngomong Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, bahkan Indonesia ini perusahaan software itu sangat banyak sekali ya. Mulai dari yang istilahnya startup yang baru atau istilahnya dia kelas menengah atau yang kelas paling tinggi perusahaan besar, ini kan software house banyak sekali. Nah, bagaimana caranya Mas Gary untuk mempertahankan jadi perusahaan Sky Media Group ini tetap bisa eksis ya di tengah persaingan software house yang sangat padat di Indonesia? Seperti apa Mas kira-kira? Ya terus terang kita lagi banyak belajar sih untuk eksistensikan diri gitu perusahaan gitu, dimana ketika misalkan katakanlah orang ngetik software house Sidoarjo munculnya Sky Media Group gitu. Itu sebenarnya kita masih menuju ke sana gitu. Tapi memang bisa dibilang software house itu suatu company yang sebenarnya nggak bisa menjangkau banyak hal gitu ya. Berbeda dengan kayak kita ngembangin produk misalkan kayak Gojek gitu ya. Gojek. Kita bisa se-Indonesia. Ketika mungkin udah ada SOP, terus ekspansi bisnisnya dan lain sebagainya itu bisa gitu. Tapi software house itu nggak bisa. Software house itu selalu bergantung sama resource gitu, resource dan waktu. Ketika resource-nya udah habis, waktunya udah nggak ada, nggak bisa. Ya sudah, nggak bisa, nggak jalan. Ketika bukan nggak jalan sih, lebih ke udah cukup. Udah gitu. cukup gitu ya. Ibaratnya udah nggak bisa nerima lagi. Gitu. Karena memang bisa jadi dengan software house yang banyak, berarti itu menggambarkan kalau potensi kebutuhan untuk bikin sistem atau aplikasi itu juga banyak. Karena nggak mungkin satu software house nge-handle ratusan project gitu kan. Pasti dia dalam satu waktu itu nge-handle paling nggak 2-3 gitu. Tergantung SDM ya. Kalau SDM-nya mungkin ratusan atau ribuan, mungkin bisa lebih gitu. Puluhan project gitu kan. Nah, ketika itu udah habis dan lain sebagainya, SDM-nya ya udah stop, kita fokusin selesaiin dulu kayak gitu ibaratnya. Jadi satu project diselesaikan dulu gitu Mas ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ya itu sih, software house itu kalau ngomongin kita sebenarnya bersaing ya bersaing. Ya bersaing gitu. Tapi nggak kayak orang kayak jualan gitu ya, saingan harga dan lain sebagainya gitu. Karena di software house itu punya level sendiri. Ada yang mungkin webshare 100.000 gitu ya. Itu kan ya oke gitu, karena dia pasarnya orang-orang yang mungkin awam, dia pengen punya website buat promoin gitu. Tapi kalau dari sisi Sky Media kita lebih ke sistem gitu. Kita bukan website yang toko online gitu, tapi lebih ke sistem di mana manajemen stok dan lain sebagainya, efisienin kayak masalahnya mungkin dari offline jadi online, lebih transparan gitu-gitu sih. Jadi ada software house yang punya kayak level sendiri-sendiri ya. Jadi punya ciri khas sendiri-sendiri gitu ya. Setiap software house punya ciri khas. Selama dia mempunyai ciri khas yang bagus, kualitas yang baik, saya rasa customer nanti bisa datang sendiri. Nah, kalau pada saat ini Mas, kira-kira pandemi COVID-19, nah ini kan biasanya beberapa perusahaan nih, bahkan bukan perusahaan kecil atau menengah, yang besar saja putar otak untuk biar perusahaan ini bisa jalan. Nah, kalau dari Sky Media Group sendiri gimana nih biar tetap eksis, tetap jalan, ini gimana caranya ini Mas di pandemi, pada saat pandemi ini? Emang terus terang sih efek dari pandemi adalah banyak perusahaan-perusahaan rekanan yang istilahnya
nggak membutuhkan aplikasi lagi gitu, karena fokusnya udah berbeda gitu. Jadi efeknya kita nggak terima order lagi gitu, bahkan ada 1-2 yang proyek yang udah selesai ini pembayarannya nyandet gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang menghambat kan? Jadi salah satu efeknya dari pandemi. Nah, kita ya akhirnya berusaha untuk melakukan apa ya, istilahnya inovasi ya. Dimana kita akhirnya nggak menerima one time project gitu ya. Karena one time project itu kalau menurut saya dan tim itu apa ya istilahnya, hanya puas sekali gitu ya. Mungkin ada software house yang fokus ke maintenance akhirnya ya. Nah, kalau di Sky Media Group lebih banyak fokus untuk apa ya istilahnya outsource team gitu ya, lebih ke outsource team dan untuk lebih ke kerjasama gitu ya, sharing dan sebagainya. Kita lebih ke sana akhirnya. Yang continuous lah istilahnya ya, seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira, ini kan di kampus ITCM, Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri, ini kan ada jurusan prodi informatika, kemudian bisnis digital dan juga teknik logistik. Kira-kira kalau Mas Gary, pendapat Mas Gary tentang 3 prodi ini gimana Mas? Apakah nanti bisa digabungkan ya? Karena ini kan katakanlah programmernya ada di informatika, kemudian ini digital marketingnya ini orang bisnis digital, kita juga ngatur logistik. Nah, ini juga ada logistik warehouse-nya. Nah, kira-kira dengan adanya kampus ITCM dengan 3 prodi ini kira-kira gimana menurut pandangan Mas Gary? Apakah nanti kedepannya bisa membentuk sebuah startup yang komplit, yang lengkap atau bagaimana seperti itu, Mas? Kayaknya kurang satu sih, yaitu kalau di startup kan ada apa ya, kayak hustler, apa sih istilahnya, hipster sama hacker gitu. Hustler itu orang yang kalau nggak salah yang desain gitu, hipster yang bisnisnya, hacker yang programmingnya, eksekusi gitu. Jadi sebenarnya itu sih. Mungkin kalau di ITCM itu desainernya mungkin dari dari informatika bisa kan? Dari informatika, programmer bisa, betul. Ya, UI UX-nya bisa dari sini. Marketingnya nanti hipsternya dari bisnis digital. Gitu. Terus teknik logistik mungkin lebih ke bisnisnya. Iya. Manajemen untuk logistiknya ya seperti stop op name-nya gitu. Sangat bisa sih sebenarnya, tinggal nyari masalah gitu. Nyari masalahnya apa nih gitu, dari mungkin lingkungan kita yang di rumah saya ada punya orang tua yang buka toko sembako gitu. Mungkin selama jalan usaha itu banyak mungkin masalah perhitungan nah itu kita nge-solving itu gimana kayak gitu, mulai dari ngedesain, eksekusinya, kemudian promosinya dan lain sebagainya, itu kayak gimana. Intinya sangat bisa, sangat berpotensi Mas ya. Sangat berpotensi ketika prodi-prodi ini berkolaborasi seperti itu. Nah, jadi jangan ragu sobat milenial untuk masuk dan gabung ke kampus ITCM Sidoarjo Millennial Excellent Business, karena kampus ITCM Sidoarjo yang nantinya akan mencetak lulusan yang bisa menjadi startup entrepreneur yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, seperti itu. Nah, yang terakhir nih Mas Gary, kira-kira pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa kita yang kuliah khususnya di informatika nih, apa mungkin pesan-pesan dari Mas Gary? Apakah anak-anak ini harus semangat, harus jadi programmer atau bagaimana nih pesan-pesannya untuk anak-anak informatika gitu, Mas? Paling ini sih untuk teman-teman di sana, kalau misalkan tertarik dengan IT, kemudian tertarik dengan informatika, mungkin keluhan selama saya ada di situ, keluhannya adalah belajar coding gitu ya. Sebenarnya IT itu, informatika itu nggak sekedar coding gitu. Ketika kalian tahu, mungkin tertarik dengan desain gitu, tertarik dengan hardware, dengan elektro gitu ya, itu sebenarnya bisa digabung-gabungin gitu. Ketika kalian masuk udah terlanjur informatika nih, atau ternyata tertariknya informatika, itu cabangnya sangat banyak gitu. Bahkan istilahnya gimana caranya kita nemuin passion itu tadi gitu. Kalau istilahnya pesan dari saya mungkin lebih banyak mencoba aja sih. Lebih banyak mencoba, ketika kalian udah bisa nemuin yang tepat, fokus ke situ gitu. Perbanyak jam terbang gitu. Ketika kalian mungkin jam terbangnya kurang gitu, itu bakal efeknya nggak bisa lebih dalam gitu, secara basic gitu ya. Basic gitu ya. Jadi yang paling besar ya
tingkatin itu jam terbang sama basicnya, fundamentalnya kuatin lagi gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman informatika atau mungkin teman-teman SMK SMA yang mau kuliah di ITCM Sidoarjo untuk khususnya jurusan informatika, jadi jangan takut karena informatika ini bidang pekerjaannya sangat banyak sekali. Yang penting pondasinya, fundamentalnya kita kuatkan ya. Setelah itu kita harus banyak mencoba gitu ya. Terus pesan tadi yang saya tangkap dari Mas Gary adalah marilah kita mencari masalah gitu Mas ya, untuk mengembangkan gitu ya. Kita cari masalah tentunya dengan kita juga memberikan solusi, bukan mencari terus kemudian kita tinggalkan, tidak. Jadi mencari masalah yang memang dari manual kita bisa komputerisasi, kita bisa buat programnya ya, itu otomatis akan menjadi jam terbang tambah untuk kita sebagai anak informatika. Seperti itu ya Mas Gary ya. Oke. Nah Sobat Milenial, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Gary Priambudi dari CTO Sky Media Group. Nah, jadi sampai jumpa lagi nanti di podcast Let's Talk selanjutnya. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan pantun. Jadi nasi di tanah di warung Mbak Kartika, di museum angkut lagi gerimis. Kalau udah jadi anak informatika, jangan takut untuk berbisnis. Terima kasih Mas Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak waktunya. Siang.